sejahtera berbagi. HNI sehat, sejahtera berbagi. Wih, keren ya, mantap. Ya, mengobras malam ini kita akan buka dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi, jumpa lagi di program pekanan dari sales dari Departemen Diklat, di mana kita akan mengupas. Yang pertama adalah terkait dengan top-top leader HNI yang sudah sukses. Dia akan berbagi cerita. Kemudian juga akan ada materi support system yang akan kita jelaskan per pekan satu materi, per pekan satu materi ya. Sehingga nanti kawan-kawan di seluruh Indonesia itu tercerahkan dengan support system materi HNI untuk disampaikan ya, di-share, dibagi kepada para mitra ya, sehingga kita dari Departemen Diklat Corporate Executive Loyal Leaders atau sales itu punya kewajiban untuk memberikan materi, di mana kita ada program buat offline, yaitu ada di Loyal Leader Office, yaitu adalah BOS atau sekarang namanya Road to Manager, kemudian ada SBP, BSC yang namanya sekarang adalah Welcome Manager, kemudian ada SBP atau Executive Class, itu kelas yang offline. Kemudian juga dilakukan oleh leader-leader berbagai daerah. Kemudian juga kita akan jelaskan dengan online, jadi ini adalah materi bisnis, dan nanti juga materi kesehatan kan sudah disampaikan oleh manajemen melalui konsultan herbalis yang ada di HNI. Nah, kali ini kita akan eh, ngobrol terkait dengan program-program support system, kemudian juga dengan eh, success story dari leader-leader ya. Ini ada apa nih? Setelah ngobras selalu jahit, jaga hati, woi keren. Dengan jarum, jaga rasa dan momen. Tuh. Ya, terima kasih kepada Bun Budi dan Bunda Tini ya. Baik, kita kedatangan tamu ya. Sebenarnya bukan tamu, tamunya tetangga saya dari Medan juga yang hari ini akan memberikan materi pertama, bukan materi ya, tapi cerita suka duka sehingga sampai jadi orang sukses di HNI, bisa menjadi seorang LED dan bisa melahirkan beberapa loyal executive director di kemitraannya beliau, apa yang beliau lakukan tentunya berkaitan dengan support system. Jadi ini adalah pembuktian, ya pembuktian. Nah, tanpa berlama-lama kita kasih waktu sekitar 25 menit ya untuk menyampaikan ya spirit motivasi buat kita semua yang ada di sini. Yang hadir hari ini ada 208, insya Allah akan bertambah terus. Kita panggilkan ya. Wah, backgroundnya keren, yaitu adalah Masjidil Haram, Masya Allah. Kalau saya backgroundnya masih Masjid Kiblatain. Ya, ini adalah di belakang saya ini Masjid Kiblat pertama umat Islam, dan beliau udah tahu juga ya karena kami sama-sama ke sana. Nah, itu ada foto saya itu. Gitu ya. Keren, Nah, keren. ya teman-teman, tanpa berlama-lama kita sambut orang yang luar biasa, Khadijah, eh, the bestnya Sumatera Utara, Masya Allah ya. Kita akan mendapatkan pencerahan, semangat untuk terus berprestasi bersama HNI, apalagi dalam rangka Milad HNI yang ke-12. Luar biasa. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan ini dia orang yang luar biasa. Dan jangan lupa nanti setelah ini akan juga ada Coach Khalid yang akan memberikan materi tentang 7 kriteria. Nah, ini hari kita awal dulu, kalau dalam keseharian kita selalu kita bilang ladies first. Nah, gitu ya. Jadi yang Khadijah duluan. Nah, ya, mungkin takutnya ada kesibukan ya. Jadi kita minta kepada beliau untuk menyampaikan kepada kita semua. Ini dia kita sambut ya leader dari Medan Sumatera Utara,
LED Ibu Indri Febriani. Aplaus yang luar biasa buat beliau. Lebih semangat lagi. Mana dia? Iya, silakan Ibu Indri. Tes, tes. Suara saya jelas, Pak Rijal? Wah, jelas banget sampai Mandala, Bu. Jelas. Waduh, jangan-jangan tetangga ya. Saya Iya. pindah rumah. Oke, 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 oke. terima kasih jazakallah kepada Pak Rijal dan Sales yang hari ini memberikan kepercayaan kepada diri saya untuk sharing-sharing cerita-cerita sukses di HNI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, walau sudah malam harus terus semangatnya seperti pagi hari. Alhamdulillah, tidak ada sesuatu yang kebetulan karena semuanya pasti sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan teman-teman yang hari ini Allah mudahkan hadir juga pastinya bukan kebetulan. Pasti Allah punya peran yang menggerakkan hati teman-teman hingga akhirnya hari ini ikut Zoom. Dan Masya Allah dalam kondisi yang pastinya dari kita berbeda-beda. Hari ini saya mau mencoba memberikan, menyalurkan energi positif, energi semangat yang saya punya dalam bentuk cerita. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan energi saya sampai ke kawan-kawan. Karena saya tidak bisa merubah orang lain. Yang saya bisa rubah adalah respon saya, ranahnya saya. Tapi kalau ranahnya di luar saya tidak bisa rubah. Maka teman-teman dari banyaknya cerita orang-orang yang hari ini Masya Allah sudah di HNI yang kita bilang sudah sukses ya, karena kacamata sukses setiap orang pasti berbeda, tapi kacamata sukses sebagai seorang yang beriman adalah meraih ridhonya Allah. Dengan apapun profesi kita saat ini, saya kebetulan profesinya ibu rumah tangga, memiliki 3 orang anak dari Medan, ya. Jadi suara orang Medan itu kayak gini nih, agak-agak ngebas ya, agak besar, dan intonasinya agak kuat, tapi bukan marah-marah. Jadi ibu-ibu, silahkan nanti ibu-ibu duplikasi, ibu contoh dari banyaknya contoh yang hari ini sudah HNI hadirkan. Contohnya, oh saya seorang ibu rumah tangga, mungkin nanti bisa contoh dari Hadijah-Hadijah HNI yang ibu rumah tangga. Ada yang dia profesi sebagai seorang guru, banyak hari ini yang Masya Allah, leader HNI juga profesinya guru ataupun ASN. Silahkan duplikasi yang mana teman-teman senangi. Tapi satu hal, saya di HNI bukan bisa dibilang bukan memulai dari nol ya, tetapi memulai dari minus, memulai dari tidak punya apa-apa. Karena saya yakini ketika kita menyadari diri kita bahwa kita ini memang tidak punya apa-apa, maka kita berserahnya akan lebih tinggi. Ketika kita merasa sudah punya channel, sudah ada modal, ya. Ketika kita merasa, oh, saudara saya banyak nih, oh, modal saya ada nih, maka ketergantungan kita lebih ke situ. Kadang kita lupa, kita bergantungnya pada siapa sih di sini. Apalagi hari ini banyak sekali latar belakang ya, teman-teman. Ada yang gabung di HNI karena Allah kasih nikmat sakit dirinya atau keluarganya, kemudian mencoba produk HNI, cocok. Ada yang dari mau berjuang banget, merubah finansial, alhamdulillah Allah mudahkan. Nah, saya pribadi jatuh cinta dengan HNI karena alhamdulillah Allah memberikan begitu banyak warna, begitu banyak titipan, hingga saya bisa kecemplung di HNI. Jadi Masya Allah ya teman-teman, dengan keterbatasan seorang ibu rumah tangga, dengan keterbatasan ilmu, siapalah saya, yang hari ini bukan karena sayanya, tetapi karena pertolongan Allah, mudah sekali. Yang ingin saya sharingkan kepada ibu-ibu adalah, ketika kita sedang berjalan di HNI ini, satu aja sih Bu, Pak, yang perlu kita kuatkan, yaitu apa? Lapang dada. Kadang kita banyak kecewanya, banyak maunya, banyak ngeluhnya, hingga energi positif kita buang, hangus sia-sia. Karena kita fokus dengan yang bukan ranahnya kita.
kita masih kecewa dengan mitra kita. Kok dia, kemudian kita masih sering nggak nikmatin proses, masih banyak protes. Nah, jadi di HNI yang perlu banyak kita lakukan adalah kesadaran diri untuk terus berserah, untuk terus lapang hati. Ini bukan sekedar konsep Bapak Ibu, teman-teman semua, tapi ini adalah skill, keahlian yang butuh kita latih. Maka di HNI 80% itu adalah attitude, cara kita bersikap. Ketika Allah nitipin kita mitra, ketika Allah menitipkan kita teamwork, pasti Allah tahu betul ini orang cocok banget sama kamu. Kadang-kadang kita tanpa sadar di dalam perjalanan kita di HNI sebagai mama-mama yang udah lelah ngurusin anak-anak, yang ngurusin banyaknya keriuhan, kita sering bilang, aduh HNI kayaknya lama banget ya, duh HNI kayaknya kok sulit ya, duh herbalnya lama lagi, duh mau ada yang pesen kosong lagi herbalnya, duh nih mitra minta dianterin, nggak tahu apa, saya ini sibuk, saya ini nggak ada waktu. Kita selalu mengeluhkan lingkungan yang begitu. Jadi yang bisa saya sharing sama ibu-ibu dari pengalaman saya adalah ternyata sikap positif bisa memanage emosi kita itu menarik keberuntungan, menarik rezeki. Karena hal-hal positif, kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu balik ke diri kita. Bahkan dalam Al-Quran itu sudah dibilang ya, orang-orang yang senantiasa terus menebar kebaikan, syiar tanpa tendension, tanpa ada tapi, ya, tanpa ada maunya, ya syiar aja, itu akan lebih legowo, lebih lapang, lebih bahagia ceritanya HNI. Tetapi ketika kita cerita HNI karena ada mau closingnya, karena ada biar produknya laku, kita tuh kayak ada beban gitu, berat banget. Bahkan kita akan diliputi kekecewaan ketika orang yang kita ajak itu adalah orang yang kita kenal, orang yang dekat secara kerabat, saudara, ketika dia tidak mau, kecewa kita besar. Berarti kita masih bergantung dengan responnya makhluk, responnya orang lain. Maka kita di sini sedang berlatih untuk melatih responnya kita. Karena yang dihisap bukan orang lain, bukan komentar orang lain, tetapi sungguh yang dihisap adalah diri saya, kita, sejauh mana kita sudah berbuat. Maka lapang dada berdasarkan penelitian, berdasarkan research, ternyata membuka banyak peluang, ternyata mengundang banyak rezeki, bahkan menarik keberuntungan dan pertolongan Allah. Dan ini memang dibuktikan secara ilmiah. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu hukumnya magnet, tarik-menarik. Maka ibu-ibu hari ini yang sedang berjuang di HNI, yakin aja. Walau tertatih-tatih, walau nggak enak, bukan nggak usah diyakini bahwa badai pasti berlalu. Jangan. Tapi bagaimana kita bisa menari dalam badai? Karena namanya masih hidup, badai akan terus ada hingga berganti. Karena dari satu masalah Allah akan kasih masalah lain. Maka bagaimana kita bisa menikmati hari ini komplainan, hari ini kayaknya sudah banyak yang dikorbankan, kayaknya sudah habis-habisan, tapi kok masih gini-gini aja ya, waktu saya kayaknya habis. Coba cek recheck hatinya. Jadi ketika hati kita sempit, close your eyes, tutup matanya, istighfar. Ya, kita coba tanya ke diri kita. Kemudian bersihkan hati kita. Ya Allah, kok saya masih banyak nuntut ya? Padahal Allah udah temuin saya dengan HNI. Padahal saya udah, Masya Allah nih, nggak berobat lagi kimia sintetis, nggak pakai obatan dokter lagi. Kalau dulu anak demam, paniknya minta ampun. Sekarang, Alhamdulillah, Allah udah izinkan saya jadi dokter di keluarga saya. Itu nikmat yang luar biasa loh, Bapak Ibu. Dari yang orang nggak tahu apa-apa, kita udah MD, mirip-mirip dokter. Maka bukti nikmat kita, bukti bahwa kita itu bersyukur, bukti bahwa kita itu bahagia di HNI adalah syiar terus tanpa tapi. Karena sejatinya bersyukur dan bahagia itu tanpa tapi sabar tanpa tepi. Jadi kita nggak perlu saya bahagia kalau saya seneng
Jika, dan kalau masih ada alasan, masih ada tendency, makin jauh rasa-rasa bahagia kita. Seringkali kita gagal, dada seakan sempit dan sesak. Kok gini amat ya? Gitu ya. Padahal dengan begitu kita, dengan dada yang sempit kita bisa jadi menutup pintu-pintu rezeki yang sudah Allah kasih. Kita lebih fokus pada kegagalan dan sibuk meratapinya. Ya, sibuk banget. Ih, kok gini ya? Saya memang nggak bakat deh. Udah deh, saya nggak ada modal. Ih, kamu sih enak. Ada suami yang dukung. Ih, kamu sih enak. Ih, kalau aku. Nah, dia ngebandingin fokus dengan ketidakenaan dia. Fokus dan meratapi hal-hal yang dia bandingin dengan orang lain. Mau sampai kapan kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Karena kita semua ini dilahirkan menjadi pemenang dengan badai yang berbeda-beda. Karena sejatinya kita satu buku, babnya aja yang beda. Ibarat kalau lagi ujian, apa tuh Bu? Kalau orang lagi ujian, anak-anak lagi ujian, apa kata-katanya? Harap tenang, sedang ada yang ujian. Jadi kalau hari ini ada yang gak enak-enak, harap tenang. Ya, jadi Masya Allah, hari ini kita dititipin Allah, teman-teman, mitra-mitra, tim yang luar biasa. Dengan beraneka ragam karakter-karakter. Karakter Medan beda dengan karakter Jawa. Bener nggak sih, Bu? Kadang malu banget kok fokus sama gagalnya ya Allah, padahal engkau udah kasih luar biasa. Saya bilang sama mitra-mitra, kebayang nggak sih dari pasta gigi yang harganya 17.000, Allah jaga jantung kita yang nggak tahu berapa harganya. Emang ibu-ibu mau jantungnya dibayar 1 miliar? Nggak mau kan? Nggak mau tentunya. Maka hari ini banyak hal yang kita luput dari syukur. Maka bukti syukur adalah jangan berhenti cerita kebaikan. Karena kebaikan itu sejatinya melahirkan hormon-hormon kebaikan, hormon-hormon kebahagiaan, hormon ketenangan. Namanya hormon endorfin, hormon cinta. Jadi teman-teman, ibu-ibu yang hari ini saya yakin banget lah, pasti banyak banget ya. Boro-boro ngurusin mitra, ngurusin diri aja juga belum kelar-kelar, Bu. Nah, saya bilang begini, ketika kita fokus ingin memberikan solusi kepada orang lain, Allah yang selesaikan masalah kita. Tapi ketika kita fokus sama diri kita, nggak kelar-kelar, Bu, masalahnya. Nggak kelar-kelar juga, Bapak. Kayaknya fokus, saya mau LED, mau LED. Akhirnya, naudzubillah, menghalalkan segala cara untuk supaya apa? Diakui, pengakuan. Nah, saya udah bisa nih LED. Nih, saya bisa kan? Tetapi ada cara-cara yang Allah nggak ridho. Padahal kita di sini di HNI, satu tujuannya, meraih ridhonya Allah. Dengan apa? Dengan mengikuti sunnah Rasul, yaitu berniaga. Syiar kebaikan. Bukankah Islam masuk dari perniagaan? Dan orang akan takjub dengan cara kita berniaga. Orang akan, wow, ini ya perniagaan Islam. Tapi kalau kita sama aja, merekrut yang sudah ada nomor ID, ya gimana ya Bu? Saya sih tetap di track record. Saya nggak ngerti Bu manipulasi. Saya nggak ngerti ya. Kalaupun ada di bawah saya yang belum paham, saya langsung istighfar, bisa jadi edukasi saya belum nyampe. Jadi kita walau nggak usah fokusnya sama target harus cepat ini, tapi caranya nggak benar. Tapi kalau ibu bisa cepat, caranya benar, itu luar biasa. Fokus di track record yang Allah ridhoin dengan cara-cara Allah. Karena kita di sini kita pakai herbal tibun nabawi back to sunnah. Kita hari ini berniaga back to Allah. Bagaimana orang yang berniaga ini, Allah jatuh cinta, Allah ridho sama kita. Bayangkan Bu, berapa banyak salam, senyum yang ibu sampaikan hari ini ketemu orang. Jadi ketika seseorang berupaya menumbuhkan jiwanya biar tenang, pikirannya jernih, maka rasa positif dalam diri, tahu nggak Bu? Orang yang positif, senantiasa positif feeling, akhirnya muncul ke positive thinking, pertolongan Allah banyak. Bukankah intan surullah yang surkum? Ketika kita menolong agama Allah, yang nolong kita siapa, Bu? Bukan mentor, tapi Allah. Kita berbisnis, HNI ini bisnis besar. Maka bagaimana kita, mindset kita tentang HNI, oh HNI lama, ya akan lama, Bu. HNI gini-gini aja, ya akan gini-gini aja.
Tetapi ketika kita menganggap saya sebagai ibu rumah tangga yang nggak punya ilmu bisnis, saya nggak punya Bu ilmu bisnis. Yang saya yakini ketika saya gabung di HNI, saya gabung di HNI 2013, saya aktif di 2015 ikut Elite Camps di Cisarua. Yang saya punya keyakinan adalah, ya Allah, bisnis ini dakwah saya. Karena saya nggak punya keahlian apapun, saya nggak ngerti ilmu agama, dan saya nggak ngerti ilmu-ilmu bisnis yang hari ini saya, ya itu ilmu dunia bisa dipelajari, benar nggak sih Bu? Tetapi satu yang saya tancapkan adalah bisnisku, ibadahku. Bagaimana dari bisnis ini bisa banyak kebermanfaatan? Bagaimana ketika saya nanti dipanggil Allah meninggal, ada amal yang berterusan. Nah, bukankah ilmu yang bermanfaat? Banyak banget ya Bu di HNI ya Bu. Ibu sharing-sharing, cerita madu, cerita zaitun. Padahal notabene kita nggak punya background ibu dokter, ibu perawat, kesehatan. Tapi kita pede banget ya Bu, masuk wirid, masuk arisan, ceritanya peredaran darah. Ceritanya saraf. Wih, mau nawarin MHS, Ibu udah jadi ahli saraf. Keren banget, Bu. Itu kalau bukan pertolongan Allah, ilmu itu nyampe, lah kita taunya cuma minyak goreng, Bu. Ya, bapak-bapak taunya cuma minyak rem, oli. Tapi hari ini, Masya Allah. Inilah positive feeling, positif rasa. Bagaimana kita bisa terus berhusnuzon kepada Allah. Akhirnya muncul positive thinking. Karena orang beriman yang pertama itu bukan positive thinking, tapi positive feeling. Bagaimana feeling, rasanya, zonnya ke Allah itu tinggi. Bukan pakai akal. Kalau pakai akal, Bu, ngakal-ngakalin nanti. Gimana nih ya? Duh, gimana nih? Ini kan saudara saya, tapi udah direkrut. Aduh, saya rekrut ulang. Nah, itu ngakal-ngakalin. Tapi bagaimana positive feeling? Ya Allah, berapa lama nih saya tidur? Gak syiar-syiar. Akhirnya teman sebelah saya udah gabung HNI aja. Maka lapang dada, kita itu ridho. Bagaimana hari ini Allah kasih kita mitra. Bagaimana Allah izinkan kita punya mentor. Yang bisa jadi, duh saya mau ganti mentor deh, saya kayaknya mau sama Pak Rijal aja deh Bu. Pak Rijal kayaknya lebih semangat. Nah, ibu-ibu, kesuksesan ya bapak-bapak, itu bukan ditentukan oleh orang lain. Mau siapapun mentor Anda hari ini, kalau andanya gitu-gitu aja, ya gitu-gitu aja dong. Bener nggak sih? Nah, inilah soal mindset. Berarti kita harus punya skill, keahlian. Keahlian apa? Keahlian dalam lapang dada. Ya Allah, Alhamdulillah saya udah 5 tahun di HNI, masih SM. Ih, ternyata saya konsisten juga ya pakai produk HNI. Ya Allah, saya mau dong lebih banyak bagi-bagi. Tadi HNI udah sehat, sehat nih, sehat jantungnya. Sejahtera dong. Berbagi. Kalau kita nggak sejahtera, gimana mau berbagi, benar nggak sih? Jadi kita punya mindset, punya semangat, ingin banyak bagi-bagi dengan meningkatkan kesejahteraan. Ingin menjadi Khadijah masa kini. Kita bisa. Bu, saya aja yang nggak punya ilmu, yang punya keterbatasan waktu, bisa dengan bahasa saya yang ala kadarnya, ala emak-emak, nggak usah pakai terlalu banyak retorika. Ngomong dengan bahagia, bicara dengan yang kita tahu dan sesuai dengan yang pendengarnya. Jadi alhamdulillah saya yang paling banyak itu membantu adalah suami saya, support system. Karena ketika saya pergi, alhamdulillah selain izinnya mau jagain anak-anak gitu ya Bu, diizinin keluar kota, itu alhamdulillah. Tetapi jangan langsung kita melihat, ih enak Bu, saya payah Bu suaminya. Jangan begitu. Lihat bagaimana, alhamdulillah suami masih izin memakai produk yang halal, yang toyib. Kita doakan, ayo sama-sama di sini. Jadi ketika kita bahagia tanpa tapi, bahagianya nggak pakai syarat, itu enak banget. Maka kita harus memahami kondisi jiwa kita agar keseimbangan antara bertahan dan melepaskan. Berjuang tapi tenang, melangkah tapi berserah. Punya ambisi tapi rendah hati. Mengejar tapi tetap rileks, Bu. Bergegas tapi nggak tergesa-gesa juga. Mengalahkan segala cara, kita disuruh bergegas, bergerak. Kokoh dalam prinsip,
tapi bijak kalau ada perbedaan. Nggak usah ngotot. Berbeda tuh biasa. Bener nggak sih? Kita dulu mungkin juga termasuk orang yang, masa sih herbal? Lama ah, nggak apa-apa Bu, sama. Saya juga mikirnya gitu. Ih, anaknya udah sakit, udah 5 hari demam, kok nggak dibawa ke rumah sakit? Nggak sayang ya sama anak ya? Kan gitu ya. Bisa jadi karena ilmu itu belum sampai. Kita juga dulu gitu, panikan. Masya Allah, ya. Jadi lapang dada ini adalah kematangan kedewasaan kita dalam menjalani alur kehidupan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama ya, kita tanya dalam diri kita, ini kita hidup mau ngapain? HNI ini kendaraan. Menurut saya kendaraan terbaik untuk siapa saja dengan latar belakang apa saja. Ibu rumah tangga, orang yang lulus, nggak lulus, orang yang nggak punya pendidikan, orang yang berpendidikan, orang yang nggak sibuk, orang yang sibuk banget, bapak-bapak, ibu-ibu, anak gadis, nenek-nenek, semua cocok banget bisnis di HNI. Nggak perlu pakai ijazah, ya nggak sih Bu? Kalau saya mikirnya gini, saya dulu kerja ngajar ya Bu. Saya keluar dari jam 7 sampai jam 3. Mau saya all out, mau saya nggak all out, segitu-gitu juga. Akhirnya Allah kasih dari pintu kenikmatan anak saya tuh. Anak saya itu hiperaktif, ya berarti kan kurang perhatian kan. Akhirnya saya resign, bismillah. Tetapi ketika kerja di HNI, minimal 1 hari 1 jam, Masya Allah Bu, banyak pertolongan Allah. Hanya cerita-cerita, testimoni yang saya rasakan dan keluarga rasakan. Ya udah, Allah mudahkan gabung. Ya, apakah itu karena kita? Tidak, pasti tidak. Ikhtiar kita belum ada apa-apanya. Ketika kita udah nggak fokus sama hasil, biarlah campur tangannya Allah dalam bisnis kita. Jadi nikmatin bisnis ini dengan track record cara kerja yang benar, ceritanya dinikmatin, kalau diperengutin orang, dicuekin, ditolak, senyumin aja, karena kita sedang melatih responnya kita. Ya, jadi silahkan ibu-ibu mau milih yang mana, dari pintu mana aja. Apalagi HNI ini luar biasa Bu, ngasih ilmu tuh banyak percuma ya, banyak, itu para leadernya itu nggak ada Bu, kayaknya yang pelit ilmu, kayaknya mau apa nih, yang mana nih? Mau siapapun ibu, silahkan, ayo ambil energi positifnya, ambil kebaikannya. Jadi alhamdulillah sel Masya Allah ya, sel hari ini luar biasa, memberikan wadah kepada kita untuk senantiasa belajar, itu pun kadang kita masih mager Bu. Benar gak sih Bu? Udah dikasih kemudahan, seringnya lalai. Nah sebenarnya bagaimana kita menemukan dan menumbuhkan energi positif kita itu? Dengan apa? Berhusnuzon, berlapang dada. Karena nanti dengan lapang dada, Bu, energi negatif kita yang kayak kesel, kecewa, ya Allah, ah ini kan sudah takdir, sudah tertulis, yang penting saya sudah berikhtiar. Ketika engkau tanya, udah disampaikan belum? Oh, sudah ya Allah. Akhirnya nanti Bu, di HNI kita punya banyak saudara, banyak kenalan, bahkan di berbagai wilayah yang kita nggak pernah langsung ke situ, tapi kita punya mitra-mitra di situ. Keren nggak sih HNI? Keren banget kan Bu? Menghubungkan banyaknya saudara-saudara. Karena kemampuan di HNI ini yang saya bilang menjalin hubungan yang insya Allah kita lebih memahami diri kita sendiri, kita lebih memahami orang lain. Puncaknya Allah ridho sama kita. Nah, jadi Masya Allah, tabarakallah untuk ibu-ibu semangat terus ya, apapun hari ini, nikmatin badainya, menari-nari, temukan energi. Saya di sini cocoknya itu, nggak usah ngebanding-ngebandingin diri kita dengan yang lain dan tidak usah meletakkan kebahagiaan di komentar orang lain. Ya, karena ketika kita meletakkan kebahagiaan kita di komentarnya orang lain, di mulut-mulut netizen, jauh Bu bahagianya, jadi nggak tenang. Ih, nggak enak ah kata orang. Agak lain memang orang Medan ini ya. Oh iya, agak lain ya Bang Rizal ya. Ya Masya Allah, ibu-ibu nih saya alhamdulillah senang banget diberi izin karena memang saya suka orangnya ngobrol. Jadi tugas kita itu menyampaikan.
dan menyalurkan keyakinan yang kita yakini, energi kita. Orang lain mau ngerti, mau paham, mau nolak, mau terima, itu udah bukan ranahnya kita. Saya suka banget dengan penguat saya tuh Bu. Nanti Ibu boleh baca ya, Quran Surah Al-Imran, itu surah ketiga, ayat 139 sampai 140. Ini juga sebagai kesimpulan ya, story sukses saya untuk teman-teman. Janganlah kamu merasa lemah, kata Allah. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Nanti Ibu boleh buka nih, Qurannya boleh buka banget. Ya. Padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu mendapat luka, maka mereka pun mendapat luka yang serupa. Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Dan Allah mengetahui orang-orang yang beriman yang sejatinya sebahagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Indah banget nggak sih Bu ayat ini? Indah banget dong. Ayat ini nih ingin menegaskan dan menegakkan, membesarkan hati. Ini kejadian perang Uhud. Ayat ini nih perang Uhud. Bahwa semua itu ada pergiliran episode kehidupan. Semua ada masanya, Bu. Kita pasti akan merasakan. Kadang enak, kadang gak enak ya. Kadang kok susah banget. Kadang kok enak banget. Kadang menang, ya kadang juga kalah. Kadang ketawa, kadang nangis. Ada kalanya nih berada di puncak, tapi ada kalanya kita di bawah untuk melihat ke atas. Ada masanya, Bu. Kadang sedih banget. Tapi semua itu bisa membahagiakan. Ada juga nanti momen-momen yang buat kita aku kecewa ya, nyesal. Semua ada masanya. Tapi yang perlu saya tekankan ke diri saya, nggak perlu berbangga dengan apa yang kita dapat. Dan juga nggak perlu sedih dengan apa yang hilang. Sebagaimana musim juga terus berganti. Ya, roda juga berputar terus. Selama kita bisa mengambil hikmah, belajar, berbenah dalam setiap keadaan, maka ujungnya adalah kebaikan. HNI, sehat, sejahtera, berbagi. Masya Allah. Demikian Ibu-Ibu, mudah-mudahan energi positif dan keyakinan saya nyampe ke Ibu-Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Dan sekali lagi saya bukan menggurui ataupun ngajarin enggak Bu, karena ini adalah keyakinan yang saya yakini. Saya ingin saling menguatkan bahwa kata Allah kita ini bukan orang yang lemah. Kita punya Allah dong Bu, deckingnya. Semangat terus, walaupun kadang ketika mau hijrah nggak mudah, pasti banyak dikucilkan. Ya, bisa jadi diremehkan. Nggak usah fokus Bu, dengan kata-kata orang lain. Semangat ya. Insya Allah semakin sukses. Suksesnya itu apa? Bisa membelenggu tadi tuh, membebaskan belenggu dirinya dari zat-zat yang Allah haramkan. Bisa nggak tergoda dengan diskon produk-produk Zionis. Itu Ibu keren banget, udah sukses. Tetap bertahan, tetap istiqomah. Insya Allah itu Pak Rijal. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini nih ada ilmu yang luar biasa dari Mas Khalid Nawawi. Itu kita juga sama tuh perginya eh, barengan Mas Bro Rizal ya. Bertiga kita Alhamdulillah. di sini ya. Bapak jelas ya. Iya ya. Allah alam Kebetulan, bisawab ya. kebetulan yang luar Iya, biasa. kebetulan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus yang luar biasa buat Bu Indri. Mana tepuk tangannya? Masya Allah. Ya, saya nggak bisa ngomong ya. Karena cuman ya. Tercabik-cabik hatiku. Gimana para pemirsa yang ada di Zoom? Betul kan? Kalau betul ketik satu. Ya, jadi memang itulah kekuatan dari Khadijah itu.
menyentuh bisnis dari hati. Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu dia menyentuh sesuatu dengan reliable, artinya apa yang dia ucapkan, apa yang dia tatap, maka itulah yang dia ungkapkan. Tapi kalau ibu-ibu ya menyentuh kita dengan bisnis siapapun itu ya dia dengan sindiran, dengan kata-kata bijak, ya semuanya itu luar biasa. Mau rekamannya ya Pak? Oh iya keren. Nah, jadi teman-teman nih yang di sini mau undang Bu Indri pelatihan ke apa namanya? Motivasi semangat ya ini keren. Ya, bukan promosi. Tapi nggak apa-apa nanti kalau saya dapat royaltinya monggo. Ya, tetap di sini ya Bu Indri, jangan kemana-mana ya. Kita akan masuk ke sesi. Nanti ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti akan dijawab oleh dua pemateri, teman-teman sekalian. Dan ingat pertanyaannya jangan terkait dengan penyakit, ya. Pembahasan kita adalah bisnis, oke? Bisnis terkait dengan mungkin ada aturan-aturan yang belum dipahami, ya. Oke, kita masukin pemateri yang luar biasa dari Pulau Jawa. Hari ini kita nyebrang, tepatnya di Central of Java, ya, Semarang Kota. Ya, ini dia Bang Khalid Nawawi, owner BC Semarang 3, ya, dan juga akan mengupas tuntas tentang materi 7 kriteria materi bisnis yang bagian dari support system. Waktu dan tempat kami persilakan dengan semangat buat Bang Khalid. Terima kasih Bang Rizal dari Medan ya. Alhamdulillah. Suara saya jelas Bang? Sangat jelas. Nah, jelas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke dan beberapa teman-teman yang ada di luar negara, di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Abu Dhabi, dan dimanapun Anda berada. Salam kenal, salam takzim dari saya Khalid dari Semarang ya. Alhamdulillah dapat jatah biasanya jadi MC, sekarang jadi pemateri ya. Jadi sekalian yang luar biasa, tadi sudah kita belajar dengan Bu Indi Febriani yang keren banget itu. Kata-katanya tertata rapi, tersusun gitu kan. Ini kayak mungkin orang Melayu kali ya, suka pantun. Jadi ada apa namanya? Bagus banget ya. Jadi memang saya lihat kalau kita bahas hari ini, saya sering berbicara ini masalah bisnis ya. Jadi gini, kalau saya pribadi kan laki-laki nih. Jadi nggak terlalu bisa retorika yang luar biasa seperti tadi Bu Indri. Kalau saya sebenarnya normal aja, logika saja, pakai pemikiran orang umum. Jadi kalau ayat yang tadi dibaca itu kalau nggak salah, gitu kan, kalau nggak salah, itu eh, ini mohon maaf kalau saya salah dikoreksi ya. Jadi ada para sahabat yang kemudian ngadu, ngadu. Ya Rasul nih gara-gara saya membela Islam, membela engkau, membela Allah SWT, di tangan saya kepotong, ada yang meninggal, sudah dan sebagainya. Tapi Allah SWT menjawab dengan surat tadi yang dibaca Bu Indri tadi ya, bahwa ya bukankah orang orang kafir juga sama-sama meninggal juga, sama-sama kehilangan uang juga, kehilangan tangan dan sebagainya. Bedanya mereka bekerja apa mereka mengerjakan itu untuk siapa? Kalian untuk siapa? Nah, seperti itu. Jadi sekalian itu juga mengingat pada saya bahwa dulu ketika saya bekerja di perusahaan yang dulu saya bertempat bekerja itu fokusnya luar biasa. Jarak berangkat subuh, pulang isya setiap hari tanpa ngeluh. Bertahun-tahun gaji meningkatnya nggak signifikan sekalian. Dari tahun 2003 itu gaji 600.000 sampai saya resign tahun 2010 itu terakhir 1,5 juta rupiah. Selama 7 tahun itu meningkatnya kurang lebih 2 kali. 2 kali itu kenapa? Karena inflasi cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Ya saya nggak ngeluh. Kenapa? Ya saya sadar diri. Kenapa sadar diri sekalian? Karena posisi saya waktu bekerja lulusan STM. Kalau saya pengen punya penghasilan yang lebih, maka ya sudah, mau nggak mau, saya harus gimana caranya menambah penghasilan. Nah, itulah kenapa Bapak sekalian, banyak orang hari ini mungkin ya, mungkin itu punya
pemikiran yang sama dengan saya? Mungkin. Yaitu sudah bekerja, sudah punya income, tapi income ini belum cukup untuk menutupi kebutuhan harian. Lalu terpikir untuk bikin usaha, terpikir untuk bangun bisnis, gitu kan? Bangun bisnis, sehingga nyari-nyari nih bisnis apa nih yang cocok buat saya, yang memang suami saya kerja atau saya misalnya Anda ibu-ibu punya suami udah bekerja atau mungkin yang sedang tidak bersuami, gitu kan? Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, gitu kan? Atau mungkin yang sudah dua-duanya bekerja tapi belum cukup juga untuk kebutuhan harian. Cari-cari nih apa nih usaha yang kemudian bisa saya kerjakan. Coba sekalian, Bapak sekalian hari ini saya mau nanya dulu, siapa yang di grup ini yang merasa tidak punya hutang? Yang merasa tidak punya hutang sama sekali, tulis S. Coba. Yang merasa tidak punya hutang, nggak ada cicilan, gitu kan? Oh, barakallah ya ada ya. Oke, 2 aja. 3. Bu Siti Hindun Komala. Banyak ya. 391 orang. Wih, barakallah. Pak Darono dan sebagainya. Oh, saya punya utang, Pak. Utang apa? Utang cinta ke istri saya. Wah, itu beda lagi ya. Jadi kalau saya lihat, kalau hari ini, oke, sekarang tidak punya utang. Pertanyaan kedua, level kedua adalah siapa di sini misalnya, di ruangan ini, di Zoom ini, yang kira-kira bisa nabung, menyisihkan uang untuk mungkin haji, umroh, sebagainya. Karena ini kalau dibahas panjang ya, waktunya nggak cukup. Saya persingkat aja. Yang bisa nabung minimal 10 juta rupiah sebulan. Yang bisa tulis S. Ada ya ini? Belum. Saya tidak punya, Pak, utang sedikit. Oke. Bu Rupiah Payakumbuh belum bisa nabung sebulan 10 juta, barakallah. Belum, Pak Kadang-kadang, belum. Ada Imron, wah, ada luar biasa. Nah, level ketiga sekalian naikin lagi. Naikin lagi sekalian. Siapa yang bisa setiap bulan itu, atau setiap hari lah, setiap hari sedekah 1 juta sehari? Ada? Gimana saya? Wah, berat banget, Pak, kalau sedekah 1 hari 1 juta. Nah, ini yang menarik sekalian. Jadi begini, kenapa sih ada yang mengatakan begini? Kenapa sih, Pak, Indonesia ini nggak maju? Salah satunya Indonesia nggak maju karena apa saya lihat? Karena orang solehnya nggak mau kaya, orang kaya nggak mau soleh. Coba orang-orang kaya Indonesia soleh-soleh kayak zaman dahulu, zaman Khalifah Umar, Utsman, gitu kan. Wah, itu negerinya luar biasa saya lihat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, gitu kan. Wah, itu keren banget. Banyak orang Islam yang kaya raya, seperti rakyat Spanyol, gitu kan. Spanyol waktu itu kita akan sana 2 kali ya di ini itu Spanyol, bahwa Islam itu bisa ini luar biasa saya lihat. Kenapa? Dihargai luar biasa. Zaman dulu itu Islam keren banget. Nah, kenapa hari ini kadang-kadang begini? Wah, saya nggak punya utang, Pak. Saya juga ya pokoknya hidup saya pas lah gitu. Nah, ada alasan-alasan kemudian orang itu berbisnis. Ada memang dia kurang penghasilannya, dia kurang pendapatannya, pengen punya penghasilan tambahan. Ada yang memang saya, Pak, sudah cukup semuanya. Tapi saya mau ini, punya mimpi, mau umroh, mau haji. Kalau haji yang nunggu reguler, nunggunya lama kali, Pak. Ya saya pengen haji plus, nabunglah itu. Nggak punya utang, punya aset, tapi belum punya tabungan untuk ke arah sana. Pengen haji, pengen umroh, dan sebagainya. Yang ketiga adalah, sudah bisa haji, bisa umroh, sebagainya. Tapi saya pengen berbagi lebih banyak untuk umat Islam. Mau pesantren kah? Atau mungkin yang anak yatim, donasi ke Palestina, macam-macam. Nah, alasan-alasan begitu kalian membuat mengatakan bahwa kalau kita pengen punya uang yang lebih, kita pengen punya penghasilan yang lebih, itu mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus berbisnis. Yang sepakat dengan saya, tulis S. Apapun alasan Anda hari ini, nambah penghasilan, mau nabung,
Atau misalnya mau berbagi lebih banyak, tulis S. Kadang-kadang saya tegur gini, Pak ngomongnya terlalu dunia banget sih Pak. Emang duitnya kurang, gitu kan. Ya kita ini belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah SAW yang jamin masuk surga, kaya sekalian. Khalifah Utsman itu mau nyumbang untuk perang Badar kalau nggak salah ya, itu 1.000 ekor unta dan kuda berikut perbekalannya. Itu luar biasa, saudara. Itu wah keren banget. Nah kita pengen bahkan Khalifah Umar itu dalam satu riwayat dikonversi penghasilan beliau sebulan itu sampai 233 miliar sebulan. Benar atau salah saya nggak paham, silakan Anda cek sendiri ya. Ya kalau kita ngomong sebulan 1 miliar masih dikatakan dunia gitu kan, ya 233 miliar sebulan loh. Tapi di zaman masuk surga akhirnya menaik. Maka paham bahwa tidak bisa saya lihat kalau nggak bisnis, pasti harus bisnis. Namun banyak orang hari ini saya lihat, banyak orang hari ini bingung, aku mau bisnis apa Pak? Bisnis apa? Bisnis apa nih? Kalau ada yang ngeluh gini, Pak saya udah bertahun-tahun Pak di HNI itu nggak maju-maju, gini-gini aja Pak, nggak jadi LED, bonusnya nggak naik-naik. Lalu saya tanya gini, Bu, Ibu ada pekerjaan lain nggak selain HNI? Enggak Pak, HNI aja. Oh HNI aja. Berarti HNI sama kayak pekerjaan biasa? Iya. Lalu Ibu kerjakan berapa jam sehari? Ya paling 1 jam sehari. Itu pun disambi Pak. Loh gimana sih Ibu? Kalau Ibu kerja di perusahaan luar sana, misalnya Ibu Bapak sekalian, ibu-ibu nih pengen nambah income penghasilan keluarga, lalu izin sama suami, Bi, kamu tak kerja ya? Nah, kenapa? Nah, habis kita ini kan masih kurang nih, anak-anak masih sekolah dan sebagainya. Kamu tak kerja deh gitu. Nah, pas izin bisa lihat diizinkan sama suaminya, lalu kerja. Pertanyaannya, pas ibu sekalian dapat pekerjaan, dimanapun itu pekerjaannya, apakah boleh sambi? Apakah boleh pakai daster doang? Apakah boleh pakai sandal jepit? Apa boleh saya kerjakan sekali-kali aja kalau lagi mood kerjain, kalau enggak dikerjain begitu. Tapi kan kerja di luar enak, Pak. Belum tentu. Hari ini banyak ibu-ibu yang kemudian harus jadi sales. Banyak ibu hari ini yang harus jaga toko, berangkat malam. Tetangga-tetangga saya banyak kerja pabrik shift 3, shift malam. Ada yang nggak pulang-pulang. Yang hari ini saudara-saudara kita yang di Hong Kong, di Taiwan, dan di sebagian belahan dunia lain. Semua itu punya konsekuensi sekalian. Nah, saya lebih suka begini. Saya ini laki-laki sekalian. Kalau saya baperan itu kan bahaya sekali kalau berbaperan. Kerja di perusahaan, diomongin sama bos, kamu udah gimana? Kerja gak serius. Terus baper keluar. Ya nggak begitu saja. Ya itu resiko saya sebagai pekerja. Nah sama dengan HNI. Saya lebih sering begini. Kalau saya hari ini ngerjain HNI dapat penolakan, ya wajar itu resiko saya. Kalau hari ini saya lihat, kemudian bonus saya belum besar karena saya belum mengerjakan dengan serius sesuai sebuah sistem, ya wajar. Sehingga saya nggak perlu baper. Ada laki ini kayak saya karena gaya laki-laki ini gaya orang Jawa ya itu nggak kalah lah sama orang Medan. Tapi yang menarik kalian ya saya kira berarti begini, saya nggak terlalu pengen baper lah ya. Kalau kata Bang Rizal nih ya orang itu orang yang di luar sana yang nggak sholat juga dikasih harta kok, kenapa kita nggak yang sholat nggak dikasih harta? Jangan-jangan kita nggak serius, jangan-jangan kita belum punya ilmunya, jangan-jangan kita terlalu malas, jangan-jangan kita ini. Nah, maka saya lebih kepada kalau ada omset turun kah, jaringan belum berkembang, itu saya akan ke muhasabah diri. Apa yang saya bekerjakan ya? Saya sebenarnya begini saya lihat, kalau bilang, wah dosa saya terlalu banyak, saya itu dulu. Saya begini, ya saya kerjakan sudah sesuai belum dengan sebuah sistem. Nah, itu kenapa saya lihat, saya sangat senang sekali, bahagia sekali, merasa nikmat yang luar biasa ketemu HN. Dan HN ini bisnis yang keren banget. Di mana hari ini saya lihat, ketika hari saya punya anak 5, mungkin bahasa lebih banyak dari saya kan, gitu. Itu ketika punya anak 5, saya ngebayangin, saya nanti akan punya 6 jalur istri saya dan 5 anak saya yang masing-masing LED semua. Platinum semua, punya BC semua.
Mungkin nggak? Sangat mungkin sekali. Gitu. Di mana di luar sana nggak begitu sekalian. Orang kalau biasa mau mulai bisnis, itu tantangan pertama pasti apa? Modal. Ya tulis di chat ya. Tantangan memulai modal. Pak, saya pengen bisnis Pak, tapi saya nggak punya modal. Benar-benar. Jadi beberapa kali terjadi begini. Orang pengen bisnis itu saya lihat, itu biasanya, ini pentingnya, biasanya bukan untuk income utama, tapi dia tambahan. Awalnya begitu, nyari tambahan. Bikin laundry lah, bikin warung bakso lah, bikin usaha apalah, itu dalam rangka untuk tambahan penghasilan. Bukan untuk income utama awalnya. Nah, di dalam dunia bisnis, sekalian, itu udah viral. Nggak ada bisnis tanpa modal. Mana ada bisnis tanpa modal? Uang bisnis pulsa aja perlu modal minimal 100.000 sampai 500.000. Dan di luar sana, sekalian, itu ada apa ya? Ada kayak macam tagline lah, kayak macam quote yang disepakati oleh banyak orang. Kalau kata orang seberang gitu kan, ini saya mohon maaf kalau bahasa Inggris saya kurang baik ya. Itu katanya begini, high risk, high return. Gitu. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi pula hasilnya. Misalnya begini, jual bakso yang gerobakan, modal katakanlah 2 juta sampai 5 juta. Dengan jual bakso yang kemudian pakai apa namanya pakai booth, pakai ruko, itu pasti modal lebih gede. Ruginya juga lebih gede kalau ini, tapi hasil lebih gede. Makanya saya lihat banyak orang ketika memulai bisnis itu nyari-nyari apa sih Pak bisnis yang modalnya itu menyesuaikan gitu loh. Pak, memang boleh Pak kalau saya bisnis ya itu modal 100 juta, ya boleh. 1 miliar, ya boleh namanya bisnis kok. Yang penting kan tahu caranya. Berarti nggak harus 10.000 ya? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ibu bapak sekalian belum punya modal kayak macam saya dulu, mau mulai bisnis ini, tapi duitnya kurang gitu loh. Ya bisa mulai dari 10.000, 30.000. Lah gimana Pak caranya mulai bisnis 10.000, 30.000? Ya, panjang nanti ceritanya Bu, panjang. Ceritanya panjang kali lebar nanti. Tapi yang menarik begini sekalian, di dalam bisnis itu kalau setahu saya, ini sesuai sependek pemahaman saya Bu, mohon maaf kalau saya salah ya gitu kan. Jadi kalau bisnis itu dia ada 4 P namanya. Yang pertama price, harga. Harga itu bersaing. Yang kedua ada apa namanya produknya bagus rendah. Yang ketiga adalah ini promosi. Yang keempat adalah place, tempat. Zaman dulu tempat adalah menentukan. Tempat itu yang ramai orang di perempatan kota besar kayak misalnya Cempaka Putih dan sebagainya, Cempaka Mas itu pastinya ruko lebih mahal daripada ruko yang di dalam perumahan. Nah, di HR ini sekalian, kenapa terjangkau? Karena kita bisa memulai dari rumah kita sendiri. Tidak harus sewa ruko, tidak harus sewa toko, nyewa rumah. Enggak, biasa mulai dari rumah sendiri. Hampir semua leader HR ini, ya, catat tapi ya, hampir semua, ya nggak semua ya, tapi hampir semua mulai bisnisnya dari rumah. Coba Bapak sekalian yang para LED ini. Benar nggak? Mulai dari rumah. Kalau Bapak sekalian yang udah leader, mulai dari rumah, dari garasi, ruang tamu, di gang-gang sempit, biasanya tidak di ruko besar begitu. Yang serba minimalis itu, mulainya tulis S. Nah, maka kita apa sekalian? Karena modalnya kecil, bukan kecil ya kalau bahasanya. Modalnya itu menyesuaikan dengan kemampuan kita, karena ada orang yang punya kemampuan yang financial ability-nya besar, ada yang punya kemampuan yang memang terbatas macam saya gitu loh. Keluar dari perusahaan semangat pengen bisnis, nggak punya modal gitu loh. Nah, ketika kemudian sekalian kita ini punya apa namanya kemampuan
kecil, modal kecil karena kita memulai bisnisnya itu di ruang tamu, di garasi, di teras bahkan. Itu sehingga meminimalisir resiko. Hampir-hampir HNI itu zero risk kalau bahasa kerennya itu apa? Minim resiko. Sebab kita belanja, mau kita jadi stokis kah, DC kah, AC gitu kan, belanja. Ketika belanja saya lihat nanti kita belanja di apa namanya di DC atau AC terdekat, nyampe rumah jadi barang, jadi produk. Dan uang produknya itu kalau dijual uangnya balik lagi, jadi aman. Pak, gimana nggak resiko Pak? Saya jadi stokis kok produknya habis. Saya di DC produknya habis. Saya modal dulu 22 juta 500, sekarang produknya habis. Saya AC Pak, modal saya waktu itu 80 juta loh. Kok bisa habis gitu loh? Saya cuma nanya loh Bu, ya aneh kan Ibu, Bapak sekalian, produk ada di rumah Ibu sendiri. Nyampe rumah udah dihitung pas, kok bisa habis? Coba lihat CCTV, siapa yang tiap hari ngambil? Ayo, jujur. Gitu. Siapa yang kalau pulang dari dari kantor, suaminya pulang, nih tumben ini nggak ngopi nih. Nggak enak kalau ngopi. Kopi habis ya, belum beli lagi. Itu kan ada tuh di stokis itu. Ambil aja. Nanti dibayar. Lama produk habis, uang habis, modal habis. Mana ada misalnya begitu. Udah modalnya terbatas. Jadi ini yang para stokis DC AC, kalau tidak sesuai dengan modalnya, stokis itu minimal 5 juta sampai 10 juta barangnya. Nggak ada segitu, taubatan nasuha, belanja lagi, penuhi lagi. Ya, itu ke BC terdekat. Jangan seneng, ya mana ada misalnya bisnis itu dimakan sendiri nggak dibayar. Kalau misalnya saya punya Alfa lah begitu, punya Indo gitu, datang ke situ belanja, atau saya bawa pulang aja tak nggak bayar, saya penjara, meskipun itu punya saya gitu loh. Banyak gitu. Jadi minim resiko sekalian, sangat-sangat minim resiko. Orang itu takut gini sekalian, saya punya modal Pak, saya pensiunan, saya ini, karena begini banyak orang mau mulai bisnis itu karena persiapan pensiun. Tapi biasanya orang-orang persiapan pensiun itu orang nggak mau bisnis ngejalan dari kecil, nggak mau, pengennya investasi, invest. Dan itu resiko besar sekali, sangat besar sekali. Nah, nyari bisnis yang modalnya terjangkau dan resikonya nol. Pak, kok bisa Pak resikonya nol? Karena yang ketiga sekalian, adanya mentor pendamping. Ini aset yang luar biasa mahal sekalian. Aset yang luar biasa mahal. Kenapa sekalian luar biasa mahal? Karena begini, kenapa sih di luar sana itu bisnisnya itu banyak yang kemudian bertumbangan? Karena nggak ada yang ngajarin, Bu. Kalau Ibu sekalian punya warung bakso misalnya itu mau eksponen mau meningkatkan kemudian apa namanya omset penghasilan, perlu belajar kan? Nah, belajar itu bayar. Di HN ini sekalian disediakan mentor-mentor keren yang sudah berpengalaman, udah bertahun-tahun jatuh bangun. Ada Bu Indri, ada Bang Rizal, ada Bang Tommy, ada macam-macam di apa namanya dia ini luar keren-keren sekalian. Dan mereka itu teruji, mereka siap membantu kita selama kita semangat dan nggak perlu dibayar. Benar-benar nunjukin bahasanya gini, mentor kita itu Bu sudah ngasih Sherlock. Nih Bun, kalau ke rumah saya nih Sherlocknya ya, gitu. Nah, kita tinggal ngikutin aja nyampe. Saya kemana-mana sekalian, kemana-mana itu, mau ke Aceh, ke Medan, ke mana itu pasti lihatnya Google Mapping. Sherlocknya di mana? Apalagi Jakarta sekalian. Jakarta. Oh, kalau saya Jakarta, nyupir di Jakarta sendiri misalnya bawa kendaraan sendiri sama keluarga atau sendirian, itu kemana tuh buka mapnya dulu karena kalau udah kejebak macet, waduh, luar biasa. Nah, mentor itu orang yang kemudian sekalian mereka sudah memulai bisnis ini dan banyak gagalnya kemudian berhasil.
Dan mereka mengajarkan cara tercepat untuk berhasil. Makanya kenapa sekalian itu zero risk. Misalnya begini, ada mitra semangat luar biasa. Dia nyari modelan uang 100 juta jadi stokis atau di DC. Lalu barang-barangnya itu dititip-titipin ke mitra-mitranya. Pak, kalau saya gitu boleh nggak Pak ya? Kita bilang, jangan Bu, jangan begitu. Loh kenapa Pak? Nanti kalau Bapak Ibu titipin ke mitra, nanti mitra itu kemudian kalau laku dibayar, mitra kita itu awalnya nggak niat bawa uang kita. Awalnya dititipin produk 5 juta misalnya gitu. Lalu begitu produknya habis, kebutuhan harian, bayar listrik lah, sekolah, minjem dulu. Kadang begitu. Nah, pas minjem itu, kemudian kemudian lupa ngembalikin. Karena malu, malah hilang orangnya. Nanti produk kita hilang, terus apa namanya, modal juga hilang. Loh, terus gimana Pak? Ya ada strateginya saya lihat. Dan itu nggak di sini. Nanti panjang waktunya. Habis lah. Saya kasih waktu setengah jam doang gitu. Nah, ya itulah kemudian sekalian yang harus dipahami adalah ada mentor-mentor yang kemudian mendampingi. Pak, kalau mentor saya nggak, ya belajar sama mentor yang lain. Sekarang udah zamannya online misalnya. Kita itu belajar kayak macam sekarang hari ini. Saya di Semarang, ada Bu Ena di Bandung, ada Bu Nelti, ada Bu Swantini, ada Bu Sadia, ada Nala HNI, ada Pak Zamrial, ada Bu Maryam Tohari, Bu Ngatmini, Bu Elisa Fitri, Bu Riko Rinaldi, ya. Bu Sihardi Wainingsi, Meza Nanda Putri, Bu Susi, Budi Murni, ada HNI Roslina, ada Wilda Sari, dan semua orang-orang yang di sini sekalian. Dan yang tak bisa sebutkan satu, ada 394 orang sekalian. Itu kalau di gedung itu gede banget, 400 orang itu. Wow, bukit tinggi ya. Itu bisa dalam satu waktu mendengar suara saya meskipun beda masa. Di Medan jam segini itu biasanya habis Isya. Bisa. Di Semarang udah malam banget jam 9. Gitu. Apalagi di Aceh begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat hari ini, kenapa sih kok zero risk? Pokoknya gini aja. Anda cukup datang ke mentor, Pak Mentor, Bu Mentor, tolong ajarkan saya gimana caranya menjalankan HNI. Beres. Nggak usah pakai cara sendiri. Meskipun mungkin mentor Anda secara usia lebih muda, secara pendidikan lebih rendah, secara modal lebih ini, dan secara orang mungkin Anda lebih hebat. Tapi di HNI mereka jagonya, mereka ahlinya. Sebab apa saya lihat, siapapun orangnya itu butuh pelatih, butuh mentor. Mike Tyson, petinju nomor 1 dunia, itu punya pelatih. Meskipun ketika Mike Tyson dengan pelatihnya beradu, duel gitu, pasti pelatihnya kalah itu. Tapi mereka punya pelatih. Ronaldo, pemain terbaik dunia, itu punya pelatih. Nah, mentor itu pendamping. Mentor itu bukan atasan kita, bukan bos kita. Jadi jangan siap Pak, siap, nggak begitu. Mentor itulah pendamping. Mentor itulah mitra kita. Mereka yang duluan gabung dan mengajarkan pada kita caranya gimana. Cukup ikuti, follow the system, follow the leader. Follow the leader yang mengikuti sistem. Itu. Kalau kira-kira mentornya kok ngajari yang kurang baik, ya jangan diikutin. Sama kayak orang tua. Mentor itu dia ini sama orang tua Bu. Kalau orang tua kita ngajakin sesuatu yang nggak baik, yang menentang syariat, jangan diikutin. Gitu. Maka kalian paham? Nah, jadi seperti itu kondisinya. Makanya misalnya kalau kita hari ini pahami Pak, kenapa sih Pak kok nggak ya Pak kok zero risk? Ya karena ada mentor. Misalnya, Bu, saya mulai ini gimana? Daftar dulu Bu, daftar. Habis daftar ngapain? Mendaftar, pakai produknya. Habis pakai ngapain Bu? Menceritakan manfaatnya, ceritakan asiknya gabungan ini, ceritakan produk ini misalnya another day, lah susah banget ya. Terus misalnya ada sabun dan sebagainya, ceritakan, lalu ajak, lalu duplikasikan kerja kita itu aja saya, itu mudah banget. Oh gitu, iya. Mungkin saya kalau nggak ada mentor-mentor saya yang membina saya, kemudian saya nggak akan bisa begini. Ada Pak Firly, ada Pak Esa, ada Bu Leoni, ada Bu Nati Abbas, ada Pak Eri Chandra Kelana, Pak Jenial, almarhum, Pak Amin Sugiharto, Pak Namin Awaludin, ada Pak Sudarmadi, Bu Ratu Ira, Bu Aida Lewati, itu kan Pak Dena Setiawan, terus ada Pak Rafiq Hananto, Pak Basit,
Semua orang, masuk Bang Rizal, Bang Tommy, ada macam-macam sekalian. Itu semua sekalian dari mentor-mentor mengajar kepada kita gimana cara yang input HSIS. Dimulai dari pertama kali bagaimana cara daftarnya sampai ngebina mitranya sampai jadi leader. Dan mentor itu akan berhubungan seumur hidup. Tak perlu dibayar. Pertama sekalian modalnya mau sesuai kemampuan. Itu dicari banget. Yang kedua, nggak ada resiko. Yang ketiga apa sekalian? Yang ketiga itu adalah ada mentor. Yang keempat sekalian, biasanya orang itu mau mulai bisnis nyari produknya yang bagus tapi nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah gitu loh. Ya memang sesuai lah. Contoh di depan saya ini ada Gamat. Ini Gamat. Produknya keren banget sekalian. Ini Gamatnya keren banget. Saya hampir rutin konsumsi Gamat dari dulu sampai sekarang. Karena apa? Salah satunya Gamat ini adalah Gamat terbaik. Udah kalau bisa bahas produk panjang kali lebar. Silakan Anda lihat aja di YouTube HN nih. Bahas. Saya biasanya minum Gamat itu pagi 5 atau 4, malam 5 atau 4. Yang ini nggak tahu nih. Ini repotnya kalau di HN ini, Bu. Kan bungkusnya hijau. Lalu si bungkusnya ini dikeletek sama anak saya. Ini nggak tahu nih apakah Ginestrak, apakah Kelosin. Ada di dalam kulkas. Ya udah saya ambil aja daripada ini, saya minum aja. Pasti kalau bahasa saya selama itu produk HN ini, wah aman lah gitu, bagus lah begitu. Saya minum ya, Bismillah. Nah, alhamdulillah. Nah, produknya saya lihat keren-keren. Minyak sama dengan harga ini, pasta giginya sama dengan pasta gigi yang ini. Pak, produknya mahal-mahal Pak. Enggak juga sih Bu, bandingin aja. Bandingnya dengan apa? Kalau Anda bandingin pasta gigi PGH, itu bandingnya cari pasta gigi yang non fluoride, non deterjen. Anda cek di mall, dimanapun Anda berada, non fluoride, non deterjen. Ada nggak harganya yang di bawah 20.000? Ya jangan bandingin begini sekalian. Anda bandingin motor listrik yang hari ini harga 3 juta dengan motor bensin yang harga 20 juta. Ya jauh banget Bu bandinginnya. Kalau pakai motor yang harga 20 juta, bisa dari Semarang sampai Median. Kalau motor listrik nyampe Jakarta aja udah apa namanya harus tes berapa kali begitu ya. Itu caranya. Jadi produknya bagus, dia kualitasnya premium, tapi harganya medium. Dia kalau di kelasnya itu paling murah misalnya. Bilberry di luar sana itu satu botol harga 200.000. Di kita di harga di bawah 120 kalau salah ya. 100.000 nggak salah, lupa namanya katanya. MHS sekalian, itu keren banget Bu. Ya Allah, itu MHS itu multifungsi, benar-benar. Yang di rumahnya ada MHS tulis S. Nah, itu pasti ada tuh MHS. Saya banyak kepercayaan di mana-mana. Di kamar mandi ada, di kamar ada, di dapur ada, ruang tamu ada, apalagi di BC. Ada semua. Siapa yang nggak mau aku MHS? Meskipun bau Pak, bau nggak enak, baunya kayak gini, dipakai terus kan gitu. Nah, produknya luar biasa. Yang kelima sekalian, karena kita ini dunia sekarang ini dunia yang berkaitan dengan digital, informasi itu cepat banget nyebar, gitu kan? Cepat banget nyebar, gitu kan? Kita ada di Indonesia, gitu kan? Informasi di Arab Saudi bisa langsung ketangkep, langsung dalam waktu yang cepat. Nah, kita kan pengen saya lihat gimana caranya mengembangkan bisnis ini. Itu ada nggak support online-nya? Oh, ada banget sekalian. Hari ini ada referral program dari HNI. Yang kita dengan HP saja kita bisa langsung bercerita sekalian. Cerita. Nanti orang diarahkan ke hni.id. Gitu kan. Wah, belinya di sini aja nih, hni.id. Ini ada Halo HNI. Misalnya kita mau daftar mitra, itu bisa langsung pakai HP kita. Kita mau ngecek omset berapa, lihat HP kita. Ada support IT-nya. Dalam bisnis kalian penting banget support IT. Hari ini saya mau nggak repot, ya nggak repot gimana saya? Kalau Anda mau bisnis itu dengan omset miliaran ya, kata kunci omset miliaran, itu kalau masih pakai kertas tulis saja, waduh ya Allah. Apalagi pakai kertasnya batik yang panjang begitu, gambar satu, hari ini keluar satu, masuk dua, aduh. Sekarang tinggal di HP Bu, pakai HSIS, bisa lihat di sini. Ini yang menarik. Pak, ini produknya gimana? Ada telegramnya channel HNI. Kita ada bank kontennya.
yang setiap hari itu ngasih konten. Wah, tinggal nge-share aja, Bu. Kita nggak perlu pinter-pinter pakai Canva dan sebagainya, sudah ada semua. IT. Kita masih misalnya lagi umroh misalnya. Oh, ada yang daftar bisa. Ketemu ada jamaah umroh di Arab sana, di Mekah sana. Ada kemudian jatuh, gitu kan. Kayak ceritanya Bang Yusul kan. Lagi di Masjid Nabawi ketemu dengan saya itu, Bang, pakai MAS nggak Bang? Ada nih. Itu kemarin MAS aneh itu diminta sama ibu-ibu. Jadi pas kan Komodo itu ada kayak ada kayak pelataran itu nggak ada yang naik turun gitu loh. Nah pas turun nggak ibu nggak sadar, dia jatuh bibirnya ngantem ke pelataran Nabawi yang granit itu, wah berdarah-darah dikasih MHS. Sama MHS langsung sembuh diminta. Sayangnya kan karena niatnya niat umroh nggak bawa stok banyak gitu loh. Sekarang ada misalnya di Mekah dan Madinah kalau mau beli produk HN ini bisa di sana ada kiosnya. Keren banget saya. Jadi ada support IT-nya. Seperti hari ini saya lihat, bayangkan loh. Kita waktu tidak lebih dari 2 jam, tapi matanya sudah kesampaikan, Bu. Itu kalau 2 jam itu dari Depok ke Jakarta aja udah 2 jam lebih. PP udah 4 jam. Ini 2 jam ada di rumah, di kamar ruang-ruang pribadi Anda sambil rebahan mungkin, sambil ada merem-merem dikit gitu kan, karena udah malam gitu. Mendengarkan ada materi bisnis begitu. Ini support IT-nya ada. Pertama tadi adalah zero apa namanya modalnya terjangkau. Yang kedua nyari bisnis yang zero risk karena ada mentor pendampingnya. Terus produknya juga keren-keren, harganya apa kualitas premium, harga medium. Lalu yang kelima adalah apa saya? Ada support IT. Nah, apalagi yang keenam. Nah, biasanya begini saya orang mau bisnis Pak, saya mau bisnis Pak, tapi kan saya sibuk Pak, ya Allah Pak, nggak bisa kemana-mana. Atau kalau nggak sibuk dia, saya tinggal di kampung Pak, di gunung. Ya apa Pak, ini nggak ada orang yang beli gimana Pak ya? Kalau saya mau cerita ke PCA ke siapa orang saya di gunung di hutan. Tapi ada sinyal nggak Bu? Ada sih sinyal. Wah, bisa Bu. Nah sekarang begini, beberapa mitra saya itu ada yang di Tenggara di hutan Bu. Kalau suruh PCA, bawa tas PCA semangat kayak mungkin ibu-ibu yang di Bandung, Jakarta, itu Semarang itu kan ketemu orang. Lihat kalau rumahnya di jaraknya 2 hektar saja. Satu kampung paling isinya 100 orang doang gitu loh. Nah, gimana caranya? Anda bisa pakai pakai online misalnya ceritanya. Saya contohin misalnya hari ini kemudian yang main tanya kan, Pak, kok bisa sih Pak orang Semarang kayak Bapak ini punya mitra di Aceh? Ya, saya jawab takdir. Lu kok bisa? Iya kan itu takdir semua tahu udah sampai ke sana. Ada mitra yang lihat postingan mitra saya di Facebook. Terus dia tertarik dan daftar. Gimana cara daftarnya? Isi data KTP, dia ngisi sendiri, data sendiri. Belanja di mana? Ini ada linknya. Belanja sendiri. Tapi kan selama belanja itu, mereka belanja itu masuk ke website kita. Gitu. Itu menarik banget. Nah, orang itu nyari itu, Bu. Tetap masih bekerja, tapi bisa ngerjakan hal ini. Jaga bisnis. Nah, yang ketujuh adalah bisnis yang cepat membesar. Cepat besar misalnya. Yang dalam waktu dekat itu cepat besar dan mudah diduplikasi kemana-mana. Sehingga kita bisa cepat lebih besar luar biasa. Hari ini bisnis itu saya lihat untuk balik modal aja minimal butuh 4 tahun. 4 tahun. Balik modal. Apalagi kalau misalnya, banyak sekalian, bisnisnya kayak sawit, karet, pohon durian. Wah, itu lebih lama lagi. Nah, maka saya lihat bisnis saya ini adalah bisnis yang dicari memasuki kriteria 7 kriteria bisnis idaman masa kini masa depan. Yang pertama, modalnya terjangkau. Seperti apa, Bu? Yang kedua adalah minim resiko, hampir nggak ada resiko. Yang ketiga adalah sekalian produknya murah tapi tidak murahan. Yang keempat adalah ada mentor pendampingnya. Yang kelima adalah apa lagi? Yang kelima ada support IT. Yang keenam scalable duplicable. Yang ketujuh adalah apa, Bu? Bisa disampaikan. Jadi 7 hal inilah yang kemudian dicari dan 7-7-nya ada di ini. Apakah Anda sepakat dengan saya kalau 7-7-nya ada di ini? Kalau yang sepakat tulis S. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya Bapak sekalian,
Sepakat bahwa HNI ini 7 kriteria bisnis idaman yang pengen serius, benar-benar serius, bahkan berazam. Tahun ini juga saya jadi LED. Gitu. Tahun ini juga saya mau fokus, mau segera sukses minimal jadi LED tahun ini. Tulis double S, S double, SS. Nah, maka sekalian, kembali lagi, bisnis itu beda dengan dagang. Bisnis itu bedanya adalah kalau bisnis butuh ilmu. Nah, maka belajarlah dengan mentor Bapak Ibu sekalian cara mengambil bisnis ini. Kalau misalnya ada kelas-kelas coaching yang diadakan, ikut. Kalau ada investasinya itu wajar namanya juga belajar gitu loh. Jangan suka gratisan. Belum tentu yang semua gratisan itu bagus. Ya, ya kalau kita bahasa sebenarnya gini Bu, saya. Kalau saya bahas sebenarnya, saya bisnis ya ini ibaratnya pembelajaran kehidupan. Masih belajar saja sudah dikasih bonus. Gitu, Pak. Ini itu ibaratnya saya. Seperti itu saya lihat 7 kriteria bisnis idaman masa kini masa depan. Dan saya rasa pasti banyak yang bertanya ya. Gini, kami bukan tidak mau jawab konsultasi kesehatan. Kalau konsultasi kesehatan itu panjang gunanya. Sudah ada room-roomnya khusus. Setiap Rebu, setiap Selasa kadang-kadang itu ada para dokter dan apa namanya usabil kadang ngisi tentang kesehatan. Nah, sesi kita ini sesi bisnis. Jadi kalau nanti ada pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan kesehatan kemungkinan besar di skip. Seperti itu. Itu mungkin Pak Rizal. Nah, kita bisa buka buka sesi tanya jawab. Baik, Syukron, luar biasa. Aplaus yang luar biasa buat coach kita. Mana tepuk tangannya? Yang ikhlas. Iya, luar biasa ya. Tadi sudah menjelaskan 7 kriteria bisnis yang paling dicari masa kini dan di masa yang akan datang ya. Jadi HNI ini bisnisnya itu proven terus. Ya, jadi nggak usah ragu, jangan diragukan lagi. Silakan ada yang mau bertanya boleh raise hand yang di grup ataupun chatting ya terkait materi di atas. Baik materi yang disampaikan Pak Khalid maupun tadi materi yang disampaikan oleh Bu Indri. Masih di tempat Bu Indri? Masih, Pak. Oh, masih. Oke. Kita kasih waktu 10 menit. Ya. Ini kalau di waktu Indonesia Timur sana udah lama. Sudah larut nih. Orang yang satu frekuensi berkumpul itu dapat menghadirkan kesuksesan. Oh, pernyataan, bukan pertanyaan. Ya, silakan. 376 orang ada yang raise hand atau chatting biar kita bacakan dulu sekalian. Ya, terkait dengan materi malam ini. Ada. Sudah jelas semua berarti ya. Jadi peluang di HN itu cukup besar kawan-kawan semua. Ya, dirangkum tadi dijelaskan, dijabarkan ada 7, modalnya kecil, tapi bukan bisnis kecil-kecilan, ya kan? Kemudian bisa ditiru dan pasarnya meluas gitu ya, duplicable dan scalable gitu ya. Oh ya Bu Indri ya, gimana cara sistem kerja menjalankan bisnis HNI? Mungkin ini bisa dijawab, mungkin sistem yang dilakukan oleh Bu Indri ya. Kalau sistem secara umum sebenarnya sama ya, kita mengikuti support system, tapi mungkin Suruh, Bu. ada sentuhan-sentuhan yang berbeda yang membuat Suruh pakai. kesuksesan dari Bu Indri. Silakan. Sistem Ya, kerjanya gimana Bu? benar kayak kata Pak Rijal. Kalau support system, ya kita harus udah ada ininya ya Bu ya, sudah ada sistemnya. Jadi kita nggak boleh punya sistem sendiri ya. Jadi yang saya lakukan adalah memakai, kemudian menceritakan dan mengajak. Ada Jadi, sentuhan-sentuhan khusus mungkin? iya, sentuhan-sentuhannya adalah bisa kayak tadi saya bilang, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena banyak pertolongan Allah. Jadi, saya menceritakan apa yang sudah saya rasakan ke banyaknya orang. Bisa jadi karena tadi ya, kalau cerita kita itu
penuh energi, penuh semangat, dan niat kita itu memang ini nih Masya Allah lo ada solusinya. Biarlah nanti hasil itu ranahnya Allah. Jadi saya tuh setiap ditolak ataupun setiap kayak diremehin atau apa, saya selalu senyum. Terima kasih ya Bu, udah dengerin tadi gitu. Jadi selalu itu saya budayakan. Jadi kalau sistem saya itu, apa yang saya tahu, saya punya kewajiban menyampaikan. Maka saya sering buat sharing-sharing di rumah, karena memang saya suka banget kegiatan belajar mengajar. Begitu. Maka di rumah alhamdulillah selalu ada orang, selalu ada mitra. Mau berapapun itu tetap ada sharing-sharing, baik itu secara keilmuan Tibu Nabawi maupun bisnis rumahan ala emak-emak ya. Dengan memakai kemudian dari apa yang kita pakai bagaimana orang lain itu ya bisa dibilang mendapatkan kebaikan ya, cerita-cerita gitu aja sih Bu. Kalau dibilang sistem ya kita udah ada sistemnya aja dengan bahagia menjalankannya gitu insya Allah. Nggak pakai tendension, nggak pakai saya harus begini-begini, harus jadi ED dulu nih baru saya semangat cerita. Enggak. Apapun pangkat kita, mulai dari mulai dari anggota biasa, jadi jangan pernah mau menganggap dirinya lemah. Di HN itu semua ya mengakui sistemnya itu mudah dan sangat adil. Bisa mitranya lebih sukses daripada mentor. Keren banget ya. Keren dong. Gitu. Keren, keren. Begitu, Bu. Jadi yang intinya Pokoknya yang kita saya tangkap memaksimalkan lah. tadi, ya sistem kerja yang menjalankan. Nah, Bu Indri ini dia membuat rumah itu sentra home sharing, betul ya Bu ya? Bagaimana rumah itu menghadirkan mitra-mitra. Nah, jadi teman-teman sekalian, kata kunci di bisnis kita ini kan pembinaan, pembinaan supaya orang loyal pakai produk, paham knowledge-nya, kemudian menduplikasi itu kepada orang lain. Nah, sumber apa namanya motivasi dan sentra edukasinya itu adalah rumah. Jadi supaya gimana caranya teman-teman itu mengayakan materi knowledge produk HNI, kemudian ditambahkan materi-materi dari luar terkait dengan motivasi untuk berbisnis, kemudian spiritual. Nah, itu dituangkan ketika teman-teman punya mitra atau calon mitra dihadirkan ke rumah. Itulah kata kuncinya. Jadi terus itu dilakukan secara istiqomah. Mungkin ya nggak bisa lah mungkin 1 tahun 2 tahun ya. Tapi istiqomah dan belasan tahun yang terjadi di HNI itu yang terus dilakukan oleh Bu Indri. Saya kira itu ya. Ini ada yang raise hand Bundo Ira. Wah, ini biasa orang Minang nih Bundo Ira nih. Itu yuk. Ya silakan Bundo Ira mau ditanya sama siapa Pak Khalid atau Bu Indri. Di mana dia nyok? Aduh, Bundo Ira. Oke silakan. Oke. Udah, udah saya unmute. Oke, Pak. Bentar, Pak. Maaf, Pak, saya nggak bisa buka kamera. Kebetulan baru pulang kerja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mungkin bertanya ke Pak Khalid dan Bu Indri juga untuk menjalani bisnis Wah. ini. Sebenarnya saya sendiri udah lama ya sebagai user ya, pemakai dari produk ini. Tapi saya nggak tahu untuk ada bisnisnya gitu. Karena saya memang awalnya menggunakan produk ini karena saya butuh untuk anak-anak saya yang sering sakit dulunya, Pak. Jadi sampai saya browsing, saya harus pakai apa, akhirnya ketemulah susu sama extra food. Nah, dua produk ini yang selalu saya kasih ke semua anak-anak saya. Alhamdulillah, yang biasanya anak-anak itu sering opname, bolak-balik setiap bulan itu pasti ada yang sakit. Dengan saya rutinkan minum yang dua itu, alhamdulillah mereka kesininya makin lebih baik, jarang sakit, insya Allah, alhamdulillah. Nah, cuman ya mungkin saya itu bergabungnya udah sebelum dari COVID, Pak. Nah, sekarang saya baru melirik ini karena tiba-tiba saya harus akan PHK nih dari pekerjaan saya. Dan saya baru keingat tentang
kayaknya HNI ini ada bisnisnya deh gitu kan. Saya lihat-lihat, makanya saya hubungi Bu Tuti gitu kan. Nah, saya di-add ke grup ini, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih, Bu Indri, Pak Khalid, bagaimana ya Bu caranya saya untuk bisa berbisnis di sini yang kira-kira saya juga apa ya, maksudnya itu target kayak bisa seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang udah bisa punya penghasilan dari sini. Harusnya saya setiap hari itu punya target closing berapa sih gitu kan. Terus saya harus belanja berapa seperti itu. Yang kedepannya itu saya akan bisa menghasilkan misalnya seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah sukses di sini, akhirnya saya akan bisa menerima penghasilan bulanan dari bisnis yang kita jalankan ini. Mungkin dengan berjalannya misalnya setiap hari harus dilakukan seperti ini, minimal closing segini. Ada seperti itu nggak sih Bu Indri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, jadi kisahnya itu mirip kisah Pak Khalid, yaitu adalah pekerja kemudian perisai. Tapi gendernya gender Bu Indri, gitu kan, seorang wanita, tapi kisah hidupnya itu kayak Pak Khalid. Silakan Pak Khalid. Ini saya mau atau Bu Indri nih yang jawab nih. Sebenarnya begini ya. Khalid aja, Pak Khalid. Sebenarnya begini, kalau saya pribadinya gini Bu, yang perlu dirubah itu mindsetnya, mindset pekerja dengan mindset pebisnis pasti berbeda. Jadi kalau bekerja kan modelnya begini, Bang Anja kan udah pernah kerja kan, pokoknya kalau kerja itu ya masuk, kerjain job desk-nya, Sama lah kita sama. terus nanti gajian. Nah, bedanya kalau bisnis itu nggak punya atasan. Jadi mentor itu bukan atasan kita, mentor itu bukan bos kita, mentor itu kawan kita lah gitu loh, gitu. Jadi mentor itu ini mereka yang kemudian ngajarin kita gitu loh. Nah, maka sistemnya jalanin dulu, merubah cara mindsetnya. Jadi kalau di pekerjaan itu begini, saya cari satu manajer yang lama 1.000 orang, saya seleksi 1.000 orang sampai ketemu satu manajer. Tapi kalau di HNI dibuka lowongan jadi manajer, jadi LED, punya penghasilan minimal 5-10 juta, dibuka lebar, siapa saja boleh daftar. Namun yang kemudian yang kemudian berhasil mereka yang memenuhi syaratnya. Jadi nggak ada syarat STMK, SMK, kuliah nggak ada. Punya modal, punya ini nggak ada. Yang penting perusahaan itu ngelihat di AVO kita itu ada omsetnya, pangkatnya sesuai, udah selesai. Jadi kalau saya pribadi begini, saya menghindari bisnis itu pakai perasaan. Kalau bisnis pakai logika gitu loh, hitungan logika gitu loh. Nah, yang sering pakai perasaan itu kalau Bapak Ibu sekalian udah lama ngerjain HNI, nggak jadi-jadi gitu loh. Kadang-kadang nggak dikerjain HNI-nya, dikerjain yang lain, salahin HNI-nya gitu kan. Wah, saya udah lama kok nggak selesai gitu. Kalau saya lebih ke sesuai inilah. Misalnya minta saya, Kak, kita kerja nih 8 jam sehari. Coba kalau misalnya di HNI 8 jam sehari kayak kerja. PCA, follow up, home sharing, komentar itu kan sehari 8 jam sehari lah. 5 hari kerja. Wah, itu gede banget itu. Yakin lah. Namun banyak yang kemudian pengen gajinya, pengen penghasilannya kayak di perusahaan, namun kerjanya pengennya kayak bos yang tinggal duduk manis di rumah. Itu ngerjain sambil nyuapin anak, ngerjain sambil apa namanya? Sambil kondangan, ya pasti beda sama mereka yang ngerjain fokus. Meskipun memang rezeki orang itu beda-beda, tapi kan manjada wajib jada, siarang siapa bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Jadi yang paling ini adalah kalau detailnya sepertinya mentor Bapak sekarang lebih hebat lah. Jadi datang ke mentor, sampaikan ke mentor Anda, saya pengen sukses di sini, saya background begini, kemampuan saya begini dan sebagainya, nanti akan diarahkan. Salah satunya ya bikin daftar nama, bikin RKH, rencana kejadian, terus berapa target bulanan yang seperti itu gambarnya. Kalau detail, saya lihat detail pasti panjang ya, pasti panjang. Yang perlu dirubah adalah mindset.
Jangan jadi mental pekerja. Pekerja itu kalau disuruh kerjain, kalau enggak. Kalau cerita ke mentor yang baik-baik aja. Padahal mentor itu bukan bos. Mentor itu ya mitra, sama-sama kita ini, sama-sama berjuang lah begitu. Seperti itu mungkin, walau besar. Oke, ini sama ya dengan ada yang pertanyaan di chatting kayaknya sama sih. Mungkin ada jawaban yang sedikit berbeda dari Bu Indri, sama Bu Indri juga guru dulu ya. Resign juga beliau. Silakan Bu. Ini maaf ya kan udah jam segini. Sambungkan juga dengan cara bagaimana cara menghandle mitra agar mau rutin HS. Nah, karena Bu Oke. Indri kan di situ ininya. Oke, Ya, silakan. jadi kalau sama seperti Pak Khalid bilang tadi ya, the power of mindset ya. Mindset kita dibenerin dulu. Terus di HN ini, Masya Allah, sudah gamblang sekali ya. Apa-apa yang harus dikerjakan. Karena kalau kita buka AVO itu, kayaknya malu aja kita tuh kalau nggak ada kerjaan satu hari. Karena begitu banyak amanah, begitu banyak hal-hal yang harus kita lakukan seperti menghubungi para mitra gitu. Saya pribadi mengawali dari list daftar nama. Jadi ketika saya mengawali bisnis HNI ini, kekuatan saya adalah daftar nama. Jadi kalau kata mentor saya, daftar nama itu menjadi emas ya, menjadi hal penting. Para mentor leader-leader semua sudah sepakat itu daftar nama. Dan juga dari daftar nama itu saya bagi menjadi rencana kerja harian. Saya hari ini mau ngapain? Saya hari ini mau ke rumah siapa? Saya mau ceritain apa? Tapi saya pribadi, kayak tadi saya bilang, saya bergerak, kemudian saya punya tujuan, tapi saya tidak tergesa-gesa. Saya nggak langsung ceritanya, udah gabung HI ini belum, nggak gitu. Saya biasanya touch heart dulu, cerita hati dulu, gimana kabarnya. Memang benar-benar bukan karena memang ada maunya atau gimana ya, karena kita silaturahim dulu. Begitu udah lama cerita-cerita, kamu sekarang di mana? Akhirnya, alhamdulillah, saya sekarang udah kenal nih dengan pengobatan Nabi. Malu banget ya, saya sebagai Muslim, saya baru kenal di usia saya yang sekian, saya cerita-cerita. Ya akhirnya ngalir aja cerita itu dari daftar nama itu. Jadi setiap hari saya itu punya target minimal 5 sampai 10 orang harus kenal HNI dari mulut saya. Tapi saya nggak pernah nargetin harus closing. Karena saya sedang latihan, ya. Yang penting saya harus ada cerita HNI, cerita kebaikan HNI. Dan kekuatan saya banyak di offline. Saya kurang di online, tetapi bukan berarti saya menutup diri untuk belajar. Jadi jangan sampai kita tuh saklek gitu. Karena life is the better ya. Harus lebih baik lagi. Dan life is never flat. Nggak pernah nge-flat gitu. Jadi selalu senantiasa belajar. Senantiasa ya open minded lah. Dengan oh ya nih anak muda nih harus. Saya sebenarnya masih muda juga ya. Belum 40 tahun. Jadi daftar nama itu Bun. Daftar nama. Kemudian saya konsisten melakukannya. Punya rencana kerja harian. Akhirnya dibantu konsultasi dengan mentor, oh ini menyusunnya begini, ya udah sengalir itu, alhamdulillah dari masa keaktifan kurang lebih 2 tahun itu jadi LED. Tapi menjadi ED itu saya singkat banget, menjadi ED itu saya nggak nyampe 6 bulan. Itulah tadi ya, kalau udah semangat bergerak itu ada aja. Nah, bagaimana mendatangkan mitra untuk hadir HS, bahkan untuk rutin gitu ya Bun? Kalau saya pribadi jangan tanyakan how, tapi tanyakan why. Karena how itu caranya Allah. Bagaimana ya? Saya juga nggak tahu Bun, orang tuh kenapa mau datang, mereka itu pada mau tanya-tanya HS terus begitu. Karena how bukan ranah saya why. Kenapa ibu-ibu harus datang ke sini? Karena ibu-ibu adalah orang-orang yang hari ini Allah anugerahi, Allah amanahi suami, Allah amanahi tubuh untuk diperbaiki tubuh untuk senantiasa di maintenance. Allah amanahi anak, Allah amanahi usia, Allah amanahi umur. Bagaimana cara kita membersamai diri kita dengan ilmunya Allah. Jadi the power of why-nya itu harus kuat. Kalau how-nya itu mah urusan belakangan. Mau datang nggak datang, yang penting kalau saya setiap Rabu saya udah buat home sharing, ya. Jangan hadir di waktu luang, tapi luangkan waktu. Jadi di hari Rabu ada nggak ada orang, saya tetap buat. Jadi saya tidak pernah terpengaruh dengan jumlah. Mau 1, mau 2, mau 3 orang. Pernah waktu itu hujan deras banget, yang hadir itu, yang daftar hadir tuh udah 30 orang.
Jadi akhirnya izin ya Bu, hujan deras, banjir, di jalan nggak bisa lewat. Apakah saya membatalkan? Tentu tidak, jalan terus. Mau berapapun orang, saya tetap buat home sharing. Walaupun tadinya udah kayak apa? Ya pasti kita nggak mungkin ya nggak order snack gitu kan. Tetapi tadi rezeki ada ilmunya, ilmu itu ada rezekinya. Jadi ya sudah, nikmati ya. Yang pertama itu kita di HNI jalani, nikmati, syukuri. Insya Allah itu jangan fokus sama yang nggak ada, mitra yang nggak mau gak usah difokusin. Jangan fokus sama hal-hal yang di luar ranah kita. Semangat bunda-bunda ya, kamu keren sekali lah pokoknya. Begitu ya, dari versi emak-emak. Oke, Emak-emak yang mantap sudah ya. Terjawab sudah. Ya, pertama berubah mindset, kemudian ya harus memberanikan diri, kumpulin aja berapapun yang datang, lanjutkan, jangan putus asa. Nah itu tadi konsepnya. Dan tadi rutin belanja itu target. Jadi kalau sudah membuat RKH, rencana kerja harian, kemudian sudah punya daftar nama, dikerjakan, nanti target-target itu akan terlampaui. Gitu. Ya, selesai ya Bu ya tadi. Udah ada yang bilang Kata-kata Bu kata-kata Bu Indri daging semua, daging orangnya juga semua. daging semua, Bun. Tuh. Ini kayaknya kenal nih ya Bu Roslina. Kebumen ya luar biasa. Masih bertahan 357 orang di pukul 21.26. Oke, kita 4 menit lagi closing statement dari Bu Indri. Kemudian nanti dengan Pak Khalid Nawawi. Waktu dan tempat kami persilakan sebelum kita berakhir. Bentar, Pak Khalid dulu boleh? Pak Khalid dulu bentar. Kenapa Ner? Pas suruh buat closing statement. Lagi mikir apa yang mau dibilang. Silakan Pak Khalid. Iya, kalau Bu Indri kan ini hostnya. Kalau saya lihat Bu Indri itu hostnya, jadi yang nutup zoomnya kan Bu Indri nanti ya. Oke, guys sekalian, yang pasti begini, apapun pilihan kita di dunia ini, itu semua punya konsekuensi, semua punya harganya. Anda milih nyari uangnya, ya kalau bahasa saya, nyari uangnya untuk apa namanya untuk kebutuhan harian, untuk dakwah dan sebagainya dengan bekerja, ya ada konsekuensinya. Anda nyari uangnya dengan cara dagang dan sebagainya juga ada konsekuensinya. Anda nyari uang di HNI, bisnis di HNI juga ada konsekuensinya. Semua punya harganya masing-masing. Yang terpenting buat kalian, itu pesan saya buat kita semua, termasuk buat diri saya pribadi adalah kalian lakukan semuanya ini karena mengejar ridhonya Allah SWT. Jadi kita nggak perlu cepet-cepetan kalian. Tapi kalau bisa cepat dan tidak melanggar konteks dari syariat, kenapa enggak? Gitu loh. Karena kalian kita butuh banyak hal. Negara ini butuh banyak orang-orang yang kemudian punya kemampuan financial ability yang bagus dan mampu untuk membantu negara kita bangkit lebih berjaya menjadi macan Asia yang luar biasa saya lihat. Dan Anda salah satunya. Bismillah, fokus, senantiasa sharing dengan mentornya, coaching dengan mentor-mentor HNI, sharing dengan mitra-mitra yang lain, yakin semua bisa sukses, insya Allah. Sampai ketemu lagi saya di lain kesempatan. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Luar warahmatullahi biasa closing statement. wabarakatuh. Silakan Bu Indri. Ya, udah Masya Allah sebenarnya tuh, udah Pak Khalid. Biar Ya, makin kalau saya membara. sih menguatkannya gini, ya kita berharap itu wajib ya. Berharap, menaruh harapan itu wajib. Karena dalam harapan itu ada optimisme. Insya Allah ada jalan kemudahan, ada kebaikan pastinya. Tapi berharap yang terbesar bukan ke makhluk, kita harapannya ke Allah. Karena berharap juga harus sebanding dengan bergerak. Kalau ngarep aja nggak gerak-gerak juga nggak bisa. Ya, karena orang yang nggak berharap itu berarti orang yang sombong. Insya Allah rasa-rasa pesimis, rasa-rasa nggak enak, rasa-rasa kehilangan bisa jadi karena selama ini kita sering berharapnya sama manusia, akhirnya banyak kecewa. Yuk teman-teman, kita udah ngelakukan jalan yang insya Allah saya bilangin jalan dakwah, menebar kebaikan, ngomong yang baik-baik, kasih nutrisi mata untuk ya melihat yang baik-baik, telinga mendengar yang baik-baik, mulut bicara dengan yang baik-baik, insya Allah semua yang lahir adalah kebaikan. Tetap semangat karena Anda sudah benar berada di jalan HNI.
Insya Allah ketemu di panggung-panggung kejayaan HNI ya. Insya Allah Milad pada datang ya. Ya, karena vibrasi semangat itu, api semangat itu pasti insya Allah akan ngenak banget sama kita, Bun. Ya, bapak-bapak juga nih, jangan mau kalah sama emak-emak. Insya Allah bapak-bapak adalah orang-orang yang luar biasa hari ini. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang luar biasa buat kita semua. Dan Bapak Ibu, tuntas sudah di kegiatan ngobras kita malam ini. Terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami Departemen Diklat ya. Saya sebagai penanggung jawab acara ngobras ya, kalau masih ada yang belum maksimal silakan berikan masukan kepada kita. Nanti materi-materi apa yang akan saya bawakan di ngobras mungkin bisa dipenuhi buat kawan-kawan semua ya. Nanti silakan melalui LED-nya nanti kita akan diskusi ya terkait dengan kita nggak bisa ketemu offline, maka online lah adalah solusinya. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah semangat semua untuk sukses bersama ini, karena yakin dan percaya kita semua bisa, ya kami bisa, Anda pasti bisa untuk sukses bersama HNI. Mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah pertemuan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih kepada dua pemateri, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kita semua. Semoga di Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, semangat bersama HNI. Ya, salam Pak Haji Somad, aduh mentor kami. Nanti kita akan buat agenda buat beliau ya untuk